Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa di dalam Kabar Baik Haus Yosi dan senang sekali kita boleh bersama-sama kembali mendiskusikan dan menggumulkan di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Dan hari ini topiknya tentang Kain. Dan ketika kita bicara tentang Kain, maka kita akan secara khusus membahas tentang dosa Kain yang akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Silakan Musa. Ya, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang dosa Kain yang bisa kita baca di Kejadian pasal 4 ya, ayat 1 dan sampai ayat 11. Di sana menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Kain. Apa yang menarik tatkala kita bicara anak Adam dan Hawa yang pertama yang bernama Kain. Kalau kita membaca di sini, Hawa sangat bersukacita atas kelahiran putranya. Dan dia berkata demikian, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Alkitab tidak mencatat respon Adam atas kelahiran anaknya. Mungkin Adam masih sedih atas kejatuhannya dalam dosa. Dia diusir dari Taman Eden, harus menanggung beban hidup yang sangat berat. Apa yang dilakukan oleh Kain, sepintas kalau kita lihat di permukaan, dia adalah seorang yang beribadah. Dia tahu ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan semua yang dimilikinya adalah berasal dari Tuhan. Karena itu ia memberikan korban persembahan berupa hasil pertaniannya kepada Tuhan. Namun di dalam hatinya yang tersembunyi ada pemberontakan, ada kekerasan, ada iri hati, ada kebencian, ada hawa nafsu, ada keangkuhan dan kejahatan yang tidak ia tuntaskan. Kendati ia memberikan korban persembahan kepada Tuhan, namun Allah tidak berkenan sebab Allah sudah mengenal Kain dan mengetahui isi hatinya yang jahat, dikuasai oleh nafsu, yang kemudian ia sengaja melakukan tindakan pembunuhan terhadap Habel, adik kandungnya sendiri. Saat Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, hatinya berubah menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemudian semua yang tersembunyi dalam hatinya sekarang langsung muncul keluar. Karena keangkuhan yang terluka menghasilkan iri hati dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Murka yang membakar di dalam hatinya membuat mukanya menjadi muram. Hasilnya ialah sikap yang mendendam terus-menerus, perasaan hati yang tidak senang, perasaan kebencian dan marah di dalam hatinya. Namun dengan lembut dan sabar Allah datang menyapa Kain. Allah berusaha menyelamatkan orang berdosa yang suka memberontak itu. Allah meyakinkan Kain bahwa jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka wajahnya akan berseri kembali. Yang artinya bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Kebahagiaan, pemulihan, dan kedamaian akan memenuhi hati dan hidupnya. Demikian Tuhan Allah yang murah hati menawarkan kepada Kain akan pengampun dosa dan kemenangan. Jadi sekarang Kain harus mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ayat 7b mengatakan demikian. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
Sesudah Tuhan Allah menawarkan janji pengampunan dan kemenangan atas dosa, kini Tuhan Allah mengutarakan suatu peringatan yang keras. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan Allah mendesak Kain, si pembuat dosa itu, mengendalikan amarahnya dan waspada. Kalau tidak, dosa yang sudah mengendap sudah siap menerkam dan memusnahkannya. Makhluk yang mematikan itu, yaitu dosa, saat itu pun sudah siap menyergapnya. Firman Allah meminta agar segera bertindak dan usaha yang kuat untuk keluar, untuk mengusir calon penakluk tersebut. Kain tidak boleh menunggu dan membiarkan hati, pikirannya, keinginannya yang membara itu menyeretnya ke dalam perilaku yang menghancurkan hidupnya. Tuhan Allah dengan usaha yang kuat meminta perhatian dari kehendak Kain. Kehendak itu harus dibawa ke hadapan Allah dalam doa dan pergumulan, agar dapat memperoleh kemenangan atas dosa. Jadi sekarang tergantung kepada Kain, apakah ia mau menaklukkan dosa yang menggoda di dalam hatinya atau tidak. Yaitu apakah Kain mau bertekad bulat menguasai atau dikuasai oleh dosa. Semua pilihan ada di dalam genggaman tangannya. Belum terlambat baginya untuk mengusir godaan dosa dan memilih mendengarkan suara dan jalan Tuhan. Namun sayang, Kain tidak mendengar dan tidak memilih jalan Allah. Ia membiarkan dosa itu menguasai hidupnya begitu rupa. Akhirnya peluang yang disediakan oleh si penggoda tiba. Dan Kain pun melakukan aksi memukul dan membunuh adiknya di padang itu. Saudara sekalian, kita harus berhati-hati terhadap segala amarah yang terus-menerus menggoda hati dan pikiran kita. Kita jangan biarkan ia mengambil atau merebut sukacita dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan pun berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26 ayat 27. Iya, terima kasih buat apa yang Musa boleh sampaikan tentang dosa Kain. Nah, saya melihat bahwa dosa itu bisa dari diri kita. Ini yang terjadi kepada Kain ya. Jadi ada iri hati melihat persembahan Habel diterima, tapi persembahan dia ditolak, sehingga Kain marah, dan kemarahan itu menjadi sebuah celah di dalam hatinya untuk dosa itu masuk dan menguasainya, dan pada akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Nah, saya melihat memang kita perlu berhati-hati. Saya setuju dengan apa yang Musa katakan. Kita perlu berhati-hati dengan yang namanya dosa. Baru-baru ini bahkan kalau kita sempat mendengar seorang hamba Tuhan yang besar, memang dia telah dipanggil Tuhan dan banyak jasa yang sudah dia lakukan, keliling dunia, berkhotbah, berapologetika, tapi kemudian pada akhirnya dia ditemukan kehidupan yang gelap ya, kehidupan yang ada di dalam dosa, di mana dia bukan sering, tapi dia ditemukan berzina dan kemudian melakukan dosa percabulan. Dan tentu ini sebuah pukulan, dan tentu ini sebuah pelajaran untuk kita betul-betul berhati-hati dengan dosa. Nah, saya melihat dari Tuhan Yesus memang bagaimana kita menghadapi dosa. Dosa memang tadi saya katakan bisa bersumber dari diri kita, tapi bisa bersumber juga dari
iblis yang menggoda kita, yang menjatuhkan kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Nah, Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang keempat, saya melihat luar biasa sekali bagaimana Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya waktu dia dicobai, dia memakai prinsip firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. 3 kali Yesus dicobai dan 3 kali Yesus mengatakan sebab ada tertulis. Jadi satu-satunya hal yang bisa menolong kita menghadapi dosa adalah firman Tuhan. Yang terus kita baca, yang terus kita renungkan, dan terus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehingga itu bisa menolong kita untuk menghadapi dosa. Begitu. Iya, kalau lihat dari penjelasan Musa terus respon dari Pastor Robert, maka banyak hal yang saya coba akan tanyakan, tetapi sebelum kita akan coba diskusi, maka kita akan dengarkan satu persembahan pujian terlebih dahulu. Silakan. Sejak
Sebuah pujian yang indah yang boleh kita dengarkan, dan kita hari ini akan lanjutkan dengan coba melihat banyak sisi tentang dosa Kain. Musa, kalau kaitan dengan Kain seperti itu ya, maka waktu zamannya Kain kan memang belum ada aturan seperti itu ya, aturan, ketetapan. Kalau zaman sekarang kan sudah ada bahwa ini dan itu, ini yang benar, itu yang salah. Tetapi bagaimana, misalkan saya coba berimajinasi bagaimana Kain itu bisa tahu tuh bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Kalau sekolah minggu kan ngajarin, dulu saya diajarin bahwa kalau nggak diterima itu asapnya itu nggak ke atas gitu ya. Kalau diterima asapnya ke atas lurus. Nah, bagaimana Kain bisa tahu dan akhirnya dia marah ketika lihat Habel persembahan diterima. Nah, itu dalam penggalian Musa seperti apa yang Musa bisa dapatkan dan sampaikan. Ya, ini sebuah pertanyaan menarik ya, mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya, tentang bagaimana Kain tahu bahwa persembahannya ditolak oleh Tuhan. Alkitab secara eksplisit ya, tidak memberitahukan bagaimana persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima. Kejadian 4 ayat 4 sampai 5 ya. Hanya melaporkan bahwa persembahan Habel diindahkan dan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Bagaimana Kain mengetahui bahwa persembahannya ditolak oleh Tuhan? Ini menurut saya bahwa ada beberapa kemungkinan ya. Korban persembahannya Kain tahu ditolak oleh Tuhan. Yang pertama, mungkin tidak ada api yang Tuhan turunkan untuk menyambar habis korban persembahan Kain. Jadi persembahan Kain itu dibiarkan saja ya di atas mezbah, nggak ada api yang menyambarnya. Itu kemungkinan pertama. Jadi itu tandanya bahwa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Kemungkinan kedua, Tuhan berbicara langsung dengan suara nyaring kepada Kain bahwa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan karena dia masih ada dosa yang belum dia selesaikan. Kemungkinan ketiga, mungkin hati nuraninya yang berbicara kepadanya bahwa ia tidak diterima oleh Tuhan. Persembahannya ditolak oleh Tuhan. Jadi secara umum kita tahu bahwa manusia mempunyai hati nurani yang berbicara kepada kita ya. Apa yang boleh kita perbuat, apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan terlebih kita sebagai orang Kristen ya. Jadi kita ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan berbicara, mengingatkan dan menegur kita apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus itu kita tahu persis ya sesuatu yang berkenan, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya ya, saya ketika Musa jelaskan saya kepikiran Elia dan para nabi-nabi Baal gitu kan ya, api turun dari langit membakar korban. Oke, sekarang saya tanya lagi nih bahwa apakah penghukuman Tuhan pada Kain itu menunjukkan sebatas penghukuman tanpa lagi penyertaan Tuhan atas kehidupan Kain? Karena kalau lihat dari kejadian kan rasanya diikutin Kain itu akan berjalan, diikuti di dalam, kalau bahasa orang-orang sekarang, diikuti di dalam kutuk Tuhan gitu ya. Apa namanya, yang lebih hidup, yang lebih sengsara lagi. Padahal Kain kan memang generasi pertama Adam. Apakah sebatas hukuman itu atau yang Musa temukan bahwa juga di dalam penghukuman ada juga penyertaan Tuhan tuh atas kehidupan Kain? Kalau kita melihat dalam hukum Taurat ya, kita semua tahu bahwa gigi harus ganti gigi, mata harus ganti mata. Berarti kalau menghabisi nyawa orang, maka dia juga harus dihabisi. Artinya dia juga harus dibunuh. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan yang penuh dengan kasih karunia hanya menghukum Kain
itu dia dikutuk. Kemudian dia diusir dari tempat tinggalnya. Dia harus pergi. Kemudian dia menjadi seorang pelarian dan mengembala di muka bumi ini. Dia memang merasakan takut ya kalau dia mengembara di muka bumi ini, dia lari ke tempat lain, mungkin dia juga akan dibunuh. Tapi Tuhan sekali lagi memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan dia sebuah tanda, artinya memberikan dia sebuah jaminan bahwa dia tidak akan ada apa-apa. Tidak ada orang yang akan mencelakai dia. Dan di sini kita melihat Tuhan kita yang memberikan hukuman, tetapi juga memberikan kasih karunia-Nya. Supaya Kain ini bisa tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Orang biasanya berbuat dosa, biasanya dalam hatinya sendiri merasa tidak aman. Kecuali dia sudah berdamai dengan Tuhan, sudah datang meminta pengampunan dengan Tuhan dan mendapatkan jaminan, maka hatinya akan ada kedamaian. Jadi pada saat Kain membunuh Habel, dia sebetulnya tidak ada kedamaian. Jadi sampai Tuhan memberikan dia sebuah jaminan. Tetapi keadilan Allah harus ditegakkan, dia harus dikutuk, dia harus diusir, dia harus mengembara. Kita sebagai orang berdosa pun harusnya kita binasa. Tetapi Allah kita penuh dengan kasih karunia. Tuhan mau menebus kita, mau mati di atas kayu salib dan menggantikan kita. Harusnya kita mati, tapi dia mati bagi kita. Kita melihat bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Baik, Musa. Saya juga mau nanya, Musa, tentang Kain ini. Kira-kira ada penjelasan atau data-data yang ditemukan gitu ya, mengapa persembahan Kain ini tidak diindahkan oleh Tuhan gitu? Apakah karena tanah yang dipersembahkan Kain itu kualitasnya kurang baik atau kenapa nih Musa? Ya, harus diketahui ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi yang ada di dalamnya. Jadi segala yang ada di permukaan bumi ini sebetulnya Tuhan yang ciptakan, Tuhan punya, ya. Jadi Tuhan sebetulnya tidak perlu apa-apa untuk kita persembahkan kepadanya. Tuhan sebetulnya tidak perlu melihat wujud dan bentuk persembahannya berupa apa. Ya, Kain kan memberikan persembahan dari hasil pertaniannya. Apakah ini labunya besar atau kecil ya. Kemudian sayurnya segar atau layu dan lain sebagainya. Tuhan kita bukan melihat wujud atau bentuk ya persembahan kita. Berapa banyak dan bagaimana mutunya ya. Tetapi Tuhan melihat selalu di dalam hati kita. Sikap hati kita itu mendahului semua tindakan. Sikap hati apakah benar atau tidak benar. Jadi Tuhan melihatnya apakah berkenan kepadanya atau tidak. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa hati Kain ini itu penuh dengan pemberontakan. Ada iri hati, ada hawa nafsu, ada keangkuhan. Ini sesuatu yang jijik di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menolak persembahannya. Jadi bukan karena kualitas hasil pertaniannya kurang memuaskan ya. Jadi panen kurang memuaskan, lalu Tuhan tolak. Tidak demikian. Tapi Tuhan sudah melihat hati dari Kain itu sesuatu yang jijik di hadapannya. Saya melihat bahwa ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Jangan kita berpikir ya bahwa saya memberikan persembahan ya yang banyak kepada Tuhan, mutunya yang baik. Kita
bisa seolah-olah sogok kepadanya, ya. Tetapi Tuhan sungguh melihat hati kita. Apakah berkenan kepada Dia atau enggak? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Artinya kekudusan itu sesuatu di dalam hati itu mendahului semua tindakan di luar yang kita lakukan. Tuhan jauh lebih melihat di dalam hati kita. Ya, saya mau menambahkan Muse. Ya. Yang tadi ditanyakan oleh Lause Febe ya, menarik sekali ya. Jadi saya setuju juga dengan apa yang Muse katakan bahwa sikap hati itu menentukan kita dalam kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan gitu. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat saya menemukan di sini bahwa Habel itu dia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi saya menemukan bahwa Habel ini ternyata memang dia mempersembahkan yang lebih baik, dan otomatis ternyata persembahan Kain pasti kurang baik begitu. Jadi kalau dibalik, persembahan Kain pasti adalah sesuatu yang kurang baik. Dan di dalam Ibrani 11 juga berbicara tentang iman, dan dengan kata lain Kain mempersembahkan sesuatu tidak dengan iman begitu. Jadi itu mungkin kesalahan Kain ya. Itu aja. Baik. Oke, baik, Muse dan Lance Robert ya sudah memberikan jawaban nih. Saya ada pertanyaan lagi nih ya berkaitan dengan Kain. Ternyata kan efek persembahan yang tidak diindahkan itu begitu besar ya dalam diri Kain gitu ya. Dia sampai iri hati, membunuh dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran ya. Lalu kalau untuk diri kita sendiri, bagaimana seharusnya sikap kita seandainya kita tahu bahwa persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan gitu. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Ini sebuah pertanyaan menarik ya. Bagaimana sikap kita seandainya kita tahu bahwa persembahan kita yang sudah kita siapkan baik-baik, yang sudah kita rencanakan, tetapi akhirnya tidak diindahkan atau ditolak oleh Tuhan. Saya pikir yang pertama, jangan kita memberikan responnya yang emosi seperti Kain, ya. Langsung kita mengamuk ya, langsung kita marah ya, langsung kita datang ke gereja mencari si A, si B, langsung menyalahkan orang ya, kenapa tidak diindahkan atau ditolak seperti itu. Saya pikir sikap seperti itu cukup ya di zaman Kain dan tidak usah diteruskan oleh kita. Artinya ketika kita tahu bahwa tidak diindahkan oleh Tuhan, jadi kita jangan emosi. Ya. Kemudian kedua, ketika kita tahu bahwa persembahan kita tidak diindahkan, kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan, dan kita harus mengintrospeksi diri. Mengapa persembahan orang lain diindahkan oleh Tuhan, persembahan saya tidak diindahkan oleh Tuhan? Ada apa dengan saya? Jadi kita harus dengan rendah hati mengintrospeksi diri. Jangan-jangan persembahan saya, apakah itu berupa uang, apakah itu berupa persembahan untuk pembangunan, untuk misi, apakah persembahan berupa pujian, atau sesuatu yang lain. Apakah yang saya lakukan ini untuk tujuan tertentu? Atau ada tujuan supaya saya dipuji orang? Atau ada tujuan yang selalu berkaitan menjadikan diri jadikan pusat? Jadi sesuatu yang tidak murni untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal demikian tidak murni, maka kita harus datang kepada Tuhan dan cepat-cepat kita minta pengampunan dan kita bertobat. Kemudian satu lagi mungkin akan menjadi memperlengkap ya untuk jawaban ini. Setiap persembahan itu selalu berkaitan dengan hati dan kehidupan kita.
Ya, persembahan dengan kehidupan kita, dua hal yang tidak terpisahkan. Ya. Jadi persembahan yang tidak diterima adalah sebetulnya persembahan hidup yang belum seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan pikir sebagian kita persembahan kepada Tuhan, hidup kita berbeda, itu bisa berkenan kepada Tuhan. Tidak. Ini harus benar-benar seimbang. Ini harus benar-benar sama. Sehingga hidup kita menjadi terbuka di hadapan Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang indah. Ya rekan-rekan, ketika kita bicara tentang topik kita hari ini, maka kita seringkali atau saya secara pribadi seringkali memunculkan tentang kata andai kata. Andai kata Kain itu menyadari ada sesuatu yang menyimpang di dalam hatinya, andai kata Kain menyadari bahwa persembahannya ditolak oleh Tuhan dan dia tidak marah kepada Habel dan dia tidak membunuh Habel, maka ceritanya akan beda. Tetapi semuanya itu sudah terjadi. Dan kalau kita bicara tentang dosa Kain, maka kita cukup menikmati itu pembahasan pada saat ini. Tetapi ketika kita merefleksikan di dalam diri kita, mungkin kita pun tidak jauh beda dengan Kain. Bahwa kita pun masih bisa jatuh dalam dosa, siapapun kita. Baik kita jemaat, baik hamba Tuhan, baik aktivis, seperti itu ya. Tetapi kita punya kerentanan untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, kita pun diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan, dan itu tidak dilakukan oleh Kain. Tetapi masih bisa kita lakukan di dalam anugerah dan keselamatan daripada Tuhan Yesus untuk setiap kita. Demikianlah pembahasan tentang dosa Kain, dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam iman kita, dan saksikan kabar baik Haus Yosi untuk waktu-waktu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.